Shalom, Happy Sunday. Senang beribadah dengan saudara pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan pujian lebih lanjut, kita akan bersama-sama membacakan Katekismus Reformasi. Dan minggu ini kita memasuki pertanyaan yang ke-37. Saya akan membacakan pertanyaannya, lalu saudara meresponi dengan jawaban, dan kita akan bersama-sama membacakan pembacaan firman Tuhan. Pertanyaan ke-37, bagaimana Roh Kudus menolong kita? Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, menghibur, memimpin, memberi kita karunia-karunia rohani, serta kerinduan untuk menaati Allah, juga memampukan kita untuk berdoa dan memahami firman Allah. Ayatnya dari Efesus 6, 17-18, sama-sama. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang karya Roh Kudus, maka seringkali yang kita tahu atau yang kita mengerti bahwa Roh Kudus itu sebagai penolong dan memberikan karunia-karunia. Tetapi saudara, sesungguhnya karya Roh Kudus itu lebih dari itu. Dia memberikan apa yang sesungguhnya kita butuhkan, yaitu kehidupan. Saudara, kita dahulu itu mati secara rohani di dalam dosa, sehingga kita tidak mungkin untuk bisa percaya dan mentaati Allah. Dan kehidupan rohani itu dimulai saat Roh Kudus itu memperbaharui kita dan memberikan kita hidup yang baru dengan mengubah hati kita yang dahulu keras menjadi hati yang lembut. Dia membuat kebenaran Allah menjadi nyata bagi kita dan memampukan kita untuk bisa percaya dan menerima Kristus melalui Injil. Saudara, ini mengingatkan kita bahwa menjadi orang Kristen itu bukan tentang menjadi orang yang lebih baik, tetapi menjadi manusia baru oleh kasih karunia melalui iman. Saudara, dia tidak hanya memberi kehidupan, tetapi dia hidup di dalam kita dan memenuhi kita. Saat kita percaya kepada Yesus, maka Allah Bapa itu mengadopsi kita menjadi anaknya dan memberikan kita rohnya yang akan menolong kita, menginsafkan kita akan dosa, menghibur kita, dan membantu kita di dalam doa. Saudara, dia juga yang menumbuhkan kita untuk kita menjadi serupa dengan Yesus, serta memampukan kita untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Allah siapkan sebelumnya. Dia juga memberikan karunia-karunia kita bagi pembangunan tubuh Kristus, memampukan kita untuk melayani, mengasihi, dan mentaati kehendak Allah. Saudara, sebab itu kita sungguh patut bersyukur untuk karya Roh Kudus yang luar biasa itu di dalam hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita merenungkan dan bersyukur. Begitu luar biasanya Allah memberikan Roh Kudus dan berkarya di dalam hidup kita yang memampukan kita untuk bisa mentaati Dia. Biarlah kita juga menyerahkan hidup kita untuk supaya terus dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan, kami sungguh bersyukur oleh karena anugerah-Mu, Engkau memberikan Roh-Mu itu tinggal di dalam hidup kami. Menghidupkan kami Tuhan, yang dahulu seharusnya mati di dalam dosa dan tidak mungkin kami bisa mentaati dan percaya Engkau. Tetapi Roh Kudus-Mu yang memberikan kami hidup yang baru, sehingga kami bisa taat dan percaya kepadamu. Dan Tuhan, kiranya Tuhan juga mampukan kami untuk kami terus hidup di dalam pimpinan Roh-Mu, supaya Tuhan hari demi hari hidup kami terus diperbaharui dan hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa,
kami sudah berdoa. Amin.